Baru-baru ini lagi rame penolakan rancangan Undang-Undang TNI yang katanya mengembalikan dui fungsi ABRI dan bikin negara kita kayak Orde Baru. Sampai-sampai DPR yang lagi rapat nih digeruduk oleh masyarakat. Pertanyaannya, emang kenapa kalau kita kembali ke Orde Baru? Bukannya Orde Baru enak? Nah, mari kita bahas di Monolog Kripik, Kritik Politik. Let's go! Kripik, kritik politik. Wow, 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 wow. Sebelum kita bahas lebih mendalam nih ya, tentara itu fix nggak boleh ikut campur dalam ranah sipil, nggak boleh ikut main-main politik, titik. Kenapa? Karena cara kerja demokrasi sangat berbeda dengan cara kerja tentara. Demokrasi itu menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, freedom. Sedangkan tentara, mereka dilatih dari awal harus patuh dan tunduk sama apapun yang dikatakan oleh atasan. Pokoknya nggak boleh membantah. Atasan bilang salto, lu harus salto saat itu juga. Bayangin men, kalau negara kita urusan sipilnya diambil oleh tentara. Apa yang akan terjadi? Negara akan menjadi otoriter. Tidak ada lagi tuh kebebasan berpendapat. Nggak boleh lagi tuh kita bikin meme lucu ke pemerintah. Negara jadi kaku, nggak asik, dan bahkan bisa bikin negara kita makin miskin dan buat kita susah. Banyak banget nih contohnya. Paling dekat aja nih dari negara kita, Myanmar. Orang Myanmar itu dulunya nggak peduli politik. Milihnya sembarangan, dan tanpa mereka sadari, pemerintahan mereka lama-lama diduduki oleh tentara. Di Myanmar sudah lebih dari 50 tahun diperintah oleh tentara. Di sana kebebasan adalah barang mewah. Susah banget ngomong di sana. Susah banget ngomong bebas. Pemilu mereka di sana palsu karena tentara hampir menguasai semua suara yang ada di DPR. Jadi gampang banget mengubah aturan sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kan mereka bisa pemilu ulang. Terus bisa tuh kita pilih presiden yang non tentara atau non militer. Udah nggak bisa men. Karena sekalinya pemerintahan dimenangkan oleh sipil, tentara langsung ngamuk dan melakukan kudeta. Dan sampai sekarang rakyat Myanmar bingung tuh gimana caranya mengembalikan demokrasinya. Akhirnya ya perang saudara berkepanjangan. Kemiskinan makin menjadi-jadi. Banyak yang meninggal karena ulah tentara. Semua berawal dari rakyatnya nggak peduli sama politik. Diam dan nggak mau mengkritik. 1 tahun lalu, 1 Februari 2021, junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Presiden Win Myint dan penasihat negara Aung San Suu Kyi. Kedua pemimpin dari Partai Liga Nasional Demokrasi NLD itu kemudian ditetapkan sebagai tahanan rumah. Aksi inkonstitusional tersebut menuai kecaman dari masyarakat dalam dan luar negeri. Warga Myanmar memadati jalan sebagai bentuk penolakan terhadap rezim militer. Mereka tidak ingin kembali ke masa-masa kelam abad 20 ketika negara dipimpin jenderal bersenjata. Faktanya, setahun setelah kudeta, krisis Myanmar tak berkesudahan. Kondisi kemanusiaan di negara itu semakin buruk sebab krisis ekonomi dan kesehatan yang dipicu pandemi COVID-19. Dan ketika kita saat ini nggak mau mengkritik pemerintah, bisa saja kita akan berakhir seperti Myanmar. Oke, kita bahas dari awal ya apa yang terjadi baru-baru ini. Dari awal Pak Prabowo menjabat, bahkan sebelum beliau terpilih sebagai presiden, banyak sekali tentara aktif yang dapat jabatan di kementerian dan lembaga sipil. Tercatat ada lebih dari 2.500 tentara aktif mengisi jabatan sipil. Gokil nggak tuh? Udah kelihatan tuh arah pemerintahan Prabowo ini pengennya kemana? Ya otoritarianisme dan militerisme. Kecurigaan masyarakat mengenai militeristik Prabowo makin besar ketika Prabowo mengangkat Letkol Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Beliau ini tentara aktif loh guys, dapat jabatan sekretaris kabinet bro. Nggak cuman itu, semua kepala daerah yang terpilih semuanya harus ikut retret di Magelang. Mereka pakai baju tentara, diberikan dasar-dasar ilmu tentara. Kelihatan banget nih, Prabowo pengennya negara kita negara militeristik. Gokil, gokil. Nah, di tengah isu-isu militeristik Prabowo yang sangat kental diawali di pemerintahannya, DPR tiba-tiba pengen mengubah undang-undang TNI. Masyarakat makin curiga dong, skeptis dong kita semua. Apalagi rapatnya dilakukan secara tertutup, bukan di hari kerja, bukan di jam kerja, dan bukan di tempat kerja. Mereka rapatnya di hotel guys. Gimana masyarakat nggak curiga tentang rapatnya ini? Terus kok RUU TNI ini dibahasnya cepet banget dan terburu-buru, seakan-akan ada yang dikejar gitu.
Nah, para pengamat politik mengatakan RUU ini tujuannya agar tentara-tentara yang udah ada di jabatan sipil punya landasan hukum, terutama untuk TNI, anak kesayangan Prabowo. Menurut saya nih, nggak logis banget nih RUU TNI ini dibahas. Kenapa? Karena ada undang-undang yang lebih penting dan mendesak untuk dibahas. Salah satunya adalah Undang-Undang Peradilan TNI. Bagi kalian yang nggak tahu nih, kalau ada seorang tentara aktif melakukan pelanggaran sipil, tentara ini nggak bisa diadili di peradilan sipil, melainkan harus diadili di peradilan militer. Makanya KPK kemarin kesulitan banget nih mengadili kasus-kasus korupsi yang ada di kubu TNI. Makanya ada sentimen negatif kepada para TNI karena mereka dianggap kebal hukum. Tapi oke lah, meskipun nggak masuk akal dan kelihatan banget nih tujuan RUU TNI ini apa, tapi kita coba objektif kepada para anggota DPR kita. Mari kita lihat apa saja yang akan diubah dari Undang-Undang TNI yang lama ini. Pertama, perpanjangan masa pensiun dan penempatan perwira aktif di jabatan sipil. Pertanyaannya, emang kenapa kalau masa pensiun tentara diperpanjang? Kenapa emang kalau perwira aktif bisa dikasih jabatan di jabatan sipil? Guys, lu tahu nggak ada berapa banyak tentara kita yang nganggur? Ada ratusan men, 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel. Dan sekarang DPR pengen perpanjang usia pensiun tentara. Makin banyak dong tentara-tentara kita yang nggak punya kerjaan di Indonesia. Dan ujung-ujungnya mereka akan dicarikan kerjaan dong pastinya. Dan pasti akan dikasih jabatan di ranah sipil. Dan lagi-lagi akan memboros anggaran. Kedua, yang akan direvisi dari Undang-Undang TNI ini adalah perluasan jabatan sipil untuk perwira TNI yang dulunya 10 kementerian ditambah jadi 16 kementerian, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Bayangin bro, tentara pengen masuk ke ranah yudikatif. Kalau ini sampai kejadian, maka tidak akan ada lagi independensi peradilan dan supremasi sipil. Bukan cuman itu, tentara juga akan diberikan kewenangan untuk terlibat dalam penanganan narkoba. Men, tentara men. Kemarin polisi aja yang ngilep barang bukti banyak banget. Sekarang kita harus ngawasin lagi nih tentara juga. Makin ancur nih negara. Serius men. Ketiga, militer dapat berperan dalam politik dan keamanan negara. Kalau sampai ini kejadian dan RUU-nya disahkan, bisa gawat. Serius men, tentara nggak cocok untuk berpolitik. Sudah saya jelaskan di awal tadi, demokrasi dan tentara adalah dua kata yang nggak bisa berjalan barengan. Tentara sifatnya komando, harus patuh dengan atasan. Sedangkan demokrasi menjunjung tinggi kebebasan. Kalau sampai ini kejadian, maka akan membuka peluang bagi tentara untuk terlibat dalam urusan politik dalam negeri yang bisa mengancam kebebasan sipil dengan alasan keamanan negara. Terus yang terakhir nih, RUU TNI ini akan memberikan kewenangan kepada tentara dalam melakukan operasi militer tanpa persetujuan DPR. Ini nih yang gokil. Misalnya di masa depan, ternyata pemerintahan kita nggak baik-baik aja. Banyak pengangguran, kemiskinan di mana-mana. Terus kita sebagai rakyat pengen menggulingkan pemerintah. Tentara bisa tuh melakukan operasi militer dengan dalih keamanan negara. Dan itu kan yang terjadi di Aceh dan Papua di masa lalu. Mereka menuntut haknya mereka memberontak, malah berakhir pada perang saudara, pelanggaran HAM berat di mana-mana. Harusnya tentara tuh diawasi oleh sipil karena mereka punya power, punya senjata, fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan rakyat biasa. Karenanya perlu mekanisme yang membatasi kekuasaan itu, kekuatan itu, dan sipil harus punya itu. Prediksi saya sih Pak Prabowo ini akan mendukung penuh rancangan undang-undang ini karena memang dari awal beliau memang sudah menunjukkan sifat militerismenya. Toh banyak banget menteri-menteri dan pejabat-pejabat di kementeriannya diberikan kepada tentara. Intinya, kalau RUU ini berhasil disahkan, maka akan membuka luka lama yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Percaya sama saya. Meskipun DPR bilang akan menjaga kekuatan sipil dengan rancangan undang-undang, tapi jika kita melihat peta politik di negeri ini, hampir mustahil itu terjadi. Jangan sampai kita tidak peduli dan berakhir seperti Myanmar. Perang saudara berkepanjangan, kebebasan berpendapat tidak ada, kemiskinan makin banyak. Lu nggak bisa lagi tuh nonton anime kesukaan lu, nggak bisa lagi nonton Netflix series kesukaan lu karena negara kita mulai otoriter. Semoga saya salah. Mari kita terus bersuara dan terus mengkritik pemerintah kita. Cukup sekian kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke? Bye.